7 terpidana kasus Vina Cirebon tampak semakin kekeh melakukan perlawanan pada Ibtu Rudiana. Ia, seperti diketahui, dalam sidang perdana peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada 4 September 2024 kemarin, tim kuasa hukum 7 terpidana tampak membeberkan beberapa strategi yang dinilai jitu untuk melawan Ibtu Rudiana dan membebaskan 7 terpidana dari jeratan hukumannya. Untuk mengetahui strategi jitu yang telah diatur oleh tim kuasa hukum 7 terpidana, maka inilah 5 strategi jitu perlawanan balik 7 terpidana kasus Vina Cirebon pada Ibtu Rudiana, versi Cumi Top 5. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso, mengungkapkan bahwa timnya telah mengantongi novum atau bukti yang akan menguatkan posisi tidak bersalah 7 terpidana. Namun, di sisi lain, pihak Ibtu Rudiana menyebut bahwa ia tidak masalah jika 7 terpidana memberikan perlawanan dengan menyiapkan beberapa strategi dalam upaya PK yang mereka tempuh. Elsa Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, bahkan menantang 7 terpidana untuk mengeluarkan bukti-bukti yang mereka kantongi. Lantas seperti apa novum yang diyakini dapat membebaskan 7 terpidana? Dan seperti apa reaksi pihak Ibtu Rudiana? Novumnya banyak ya yang kita hadirkan. Yang dimungkinkan dalam 263 KUHP ayat 2 itu kan pertama novum ya, keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kehilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusan ya. Di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu novum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga pertentangan di keputusan ya, satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Novum-novumnya ya antara lain lah yang sekarang ini dengan dicabutnya keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya kan keanehan-keanehan ini yang selalu kami sampaikan ya, dengan kami membuat laporan polisi ke Barreskrim ya terhadap Ibtu Rudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Kami membuat laporan polisi terhadap Pasren dan Kavi. Itu kan semua itu kan terkait, mulai cerita itu kan dari situ semua. Kalau sekarang Dede dan Liga Akbar mencabut laporannya atau mencabut keterangannya, BAP-nya, otomatis kan sudah gugur lah itu menurut saya. Tinggal seorang Aib sendiri yang masih bertahan dengan keterangannya. Pernyataan Widi dengan Mega, temannya Vina ya, yang mengaku masih berkomunikasi, harus ada ekstraksi handphonenya dan yang lain. Menurut saya ini udah bukti-bukti jelas ya, dengan hadirnya saksi yang ada di lokasi ya, yang melihat bahwa itu peristiwa kecelakaan. Menurut saya ini udah jelas ya, peristiwa ini adalah bukan peristiwa pembunuhan tapi kecelakaan. Apakah itu Rudiana akan melakukan pembelaan juga? Gak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Saya itu sudah melihat ekstraksi itu, dan itu bukan novum, itu sudah ada dari waktu di berkas perkara dan sudah diperiksa oleh majelis hakim, tapi tidak dipertimbangkan. Kenapa? Karena ekstraksi dari telepon itu bertentangan, tidak ada persesuaian dengan bukti-bukti yang lain dan saksi-saksi. Kuasa hukum 7 terpidana, Jutek Bongso, mengungkapkan bahwa timnya akan menghadirkan lebih dari 50 saksi di sidang PK yang digelar. Jutek Bongso menambahkan saksi yang sebelumnya tidak pernah dihadirkan akan mereka hadirkan demi dapat membebaskan 7 terpidana dari jeratan hukumnya.
Lantas siapa saja saksi yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum 7 terpidana dan seperti apa reaksi pihak Ibtu Rudiana usai mengetahui strategi pihak 7 terpidana? Kita akan hadirkan semua. Kita ada total hampir 50 lebih saksi kita akan hadirkan. Dede itu kan dari awal tidak pernah dihadirkan di sidang. Keterangan dia tidak pernah dihadirkan di sidang. Dede itu sampai dia mencabut perkaranya dia tidak pernah dihadirkan di sidang. Dia hanya diperiksa di tingkat penyidik. Dan katanya disumpah, menurut Dede tidak dilakukan penyumpahan. Dan ini ketika dia mencabut keterangannya, sekarang kita hadirkan mana yang betul. Ya, dia tahu resikonya dan itu kan novum buat kami. Dan itu Dede belum pernah hadir kemana-mana termasuk ke Sakatatal. Ya, di sidangnya Sakatatal. Kenapa saksi-saksinya tiba-tiba bermunculan sekarang sampai 50 saksi saya dengar ya. 50 saksi. Mereka tidak melalui kepolisian. Ya kalau tidak melalui kepolisian kan kesaksian mereka kami ragukan. Kenapa? Karena tidak diuji, tidak diverifikasi, diaudit oleh kepolisian dengan bukti-bukti yang terdahulu. Ini kan langsung ke podcastnya Dodi Mulyadi, ngoceh-ngoceh semua. Ngoceh apa aja juga bisa deh. Dalam upaya PK yang ditempuh, 7 terpidana kasus Vina Cirebon diketahui didampingi oleh puluhan kuasa hukum. Ia diketahui dalam sidang PK yang digelar 4 September kemarin, 7 terpidana didampingi oleh 25 kuasa hukum yang siap memperjuangkan kebebasan para terpidana dan juga memberikan perlawanan balik pada Ibtu Rudiana. Lantas, siapakah sosok kuasa hukum yang mendampingi 7 terpidana pada sidang PK yang kemarin digelar? Dan seperti apa strategi pihak Ibtu Rudiana melihat 7 terpidana didampingi oleh puluhan kuasa hukum? Bang Oto akan memimpin langsung persidangan. Yang bertugas itu 25 orang akan mendampingi. Jadi tiap sidang nanti kami akan atur kuasa hukum lain untuk mendampingi gitu. Jadi tiap sidang kami akan kirim 25 PH ya, penasihat hukum untuk mendampingi para terpidana. Ada strategi mungkin Bu? Atau strategi ke depannya? Ada, pokoknya kita ikuti, kita catat semuanya karena itu kan kewajiban pembuktian terhadap novum-novum yang mereka ajukan dan saksi-saksi adalah kewajiban dari pemohon PK. Kita kan lihat aja, kita mencatat dan semuanya. Kalau memang mereka memberi keterangan palsu kan tinggal dilaporkan ke penyidik, ke kepolisiannya, tinggal diperiksa dia untuk kalau dia memberi keterangan palsu. Kita lihat aja. Kita nggak ada strategi untuk mengganggu mereka melakukan PK. Itu hak mereka. Tetapi tentunya harus secara jujur dan benar bukti-bukti itu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, keputusan untuk memberikan program perlindungan itu diputus dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 2 September 2024 lalu. Ia kini ke-7 terpidana yakni RA, ER, HS, ES, JY, SP dan SD telah mendapat layanan pemenuhan hak prosedural dan pengawalan serta pengamanan ketika pemberian keterangan atau kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Kami sampaikan kami juga mendapatkan kabar gembira oleh karena para terpidana sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Tepat 1 malam sebelum sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada 4 September 2024 kemarin, masyarakat Kampung Salandara, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, diketahui menggelar doa bersama sebagai wujud nyata dari rasa kepedulian dan dukungan moral yang tak berperi terhadap 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Selain itu, acara doa bersama tersebut juga diharapkan dapat membuat sidang PK yang digelar berjalan lancar. Lantas, seperti apa reaksi kuasa hukum saat 7 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat banyak doa dan dukungan dari masyarakat?
Ya itu kami juga dapat ya undangannya dari masyarakat atas nama RT RW di setempat di tingkat keluarga mereka. Kami juga dapat ya. Kami dapat ya orang kalau mau berdoa bersyukur bahwa besok akan dimulai satu upaya hukum ya. Satu upaya hukum itu kan menurut saya kan bagus ya. Ya sah-sah saja kalau orang ingin berdoa kan. Ya mudah-mudahan lah doanya dikabulkan demikian gitu ya. Mudah-mudahan sidang kedua dan selanjutnya itu sudah bisa kami dapatkan jawabannya lah.